Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah teman-temanku, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemuan kita kembali dalam video singkat yang insyaallah senantiasa kita saling mengingatkan dan senantiasa kita akan selalu share hal-hal yang berkaitan dengan nasihat-nasihat agama, perkataan para ulama, Quran hadis maupun juga petuah-petuah bijak yang bermanfaat buat kita semua insyaallah di dunia maupun di akhirat. Baiklah teman-temanku yang semoga senantiasa Allah berkahi dan Allah rahmati. Hari ini kita akan membahas tentang hikmah dalam bekerja dan tata cara dalam bekerja sesuai yang dengan Allah dan Rasulullah yang inginkan. Teman-temanku semoga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bekerja merupakan salah satu sunatullah yang telah Allah berikan kepada kita semua dalam bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan bekerja kita bisa memenuhi kebutuhan kita, menghindarkan diri dari meminta-minta serta menjaga kehormatan diri dan juga mampu untuk menolong teman, saudara ataupun juga terlebih keluarga kita. Nah, di antara orang-orang yang bekerja, terkadang mereka memilih pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan basic skill dan kemampuan. Dan Islam sangat mendukung sekali orang-orang yang memiliki etos kerja yang sangat tinggi, memiliki etos kerja dan kemampuan yang sangat baik, dan juga memiliki skill yang mumpuni dalam bekerja. Karena hal itu tersebut juga dituntut oleh seorang muslim, dan Islam telah memberikan keleluasaan atau kebebasan bagi seorang muslim selagi perkara dalam pekerjaan itu bukanlah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian perlu dilihat bahwasanya dalam bekerja kita perlu melihat bagaimana kondisi tempat kita bekerja, bagaimana kondisinya, apakah kita akan bekerja dengan orang-orang yang senantiasa ingat sama Allah ataukah cenderung kepada orang-orang yang sering lalai. Nah, perlu kita perhatikan apabila lingkungan pekerjaan kita itu diisi oleh orang-orang yang sering lalai, maka kita harus senantiasa mengingatkan mereka, harus senantiasa mampu menjaga diri kita, harus senantiasa mampu untuk tidak terjerumus atau terbawa arus pergaulan yang mungkin salah di antara mereka. Manusia tempatnya salah dan lupa, namun sebaik-baik manusia adalah yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang jahil atau orang-orang yang bodoh itu ada dua, yaitu orang yang mau belajar dan orang yang tidak mau belajar. Kita termasuk yang mana? Jika kita termasuk orang bodoh jahil yang mau belajar, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena dimanapun kita berada itu adalah sebuah pembelajaran buat kita untuk senantiasa menjadi lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian orang yang bekerja setelah lingkungannya dilihat, maka kita lihat ada pertemanannya, ya, pertemanannya apakah orang tersebut adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, menunaikan amanah, menjalankan perintah agama ataukah bukan. Nah, jika iya, alhamdulillah. Namun jika bukan, hendaknya kita bersabar. Tentunya bersabar dengan bergaul pada orang-orang yang semacam ini. Rasulullah telah memberikan sebuah gambaran dalam sebuah hadis. Nabi bersabda, orang yang bersabar karena bergaul dengan orang-orang yang tidak baik atau kurang elok, maka pahalanya itu lebih banyak daripada orang yang tidak bersabar dan tidak bergaul dengan orang-orang semacam ini. Dan tentunya kita juga melihat kekuatan hati kita. Apabila kita terbawa arus bergaul dengan orang-orang yang semacam itu di lingkungan tempat kerja kita, maka kita perlu untuk memikirkan bagaimana kita bisa mencari pekerjaan yang lebih baik lagi di luar sana. Namun bila kita bisa menguatkan hati kita bisa mendakwai mereka, kita bisa menguatkan iman kita, insyaallah bertahan di sana dalam rangka berdakwah juga tidak ada masalahnya. Bahkan itu lebih utama dibanding kita harus mencari yang lainnya. Karena sungguhnya dimanapun kita berada, Allah akan memberikan kepada kita ujian berupa orang-orang di sekitar kita. Nah, dan poin yang paling utama adalah kita untuk tidak terlalu terlibat apabila lingkungan pekerjaan kita mungkin kurang baik, kurang elok dari sisi agama, akhlak, attitude dan semacamnya, maka kita tidak perlu melibatkan diri terlalu jauh berada di situ. Umpamanya kita tidak perlu terlalu mengambil hal-hal yang menjadi prioritas. Misalnya kita tidak perlu mengikuti pekerjaannya dengan jam-jam pekerjaannya yang terlalu lebih, atau kita tidak perlu mengambil jabatan-jabatan yang tinggi di situ. Karena apa? Semakin kita mengambil itu, maka semakin besar peluang kita untuk terjerumus atau semakin besar peluang kita untuk kesusahan karena lingkungan tadi tidak mendukung.
Pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang mendukung attitude, akhlak, dan juga sarana dan prasarana untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita menjadi seorang atasan, pemimpin di lingkungan seperti itu, maka yang perlu kita benahi ada dua. Yang pertama, jika kita tidak mampu merubah mereshuffle semuanya, maka kita perlu memilih orang-orang di sekitar kita siapa yang bertakwa. Karena siapapun pemimpinnya, mau dalam dunia agama maupun dalam dunia pekerjaan, kantor, dan semacamnya, itu yang dilihat adalah siapa orang di sekeliling kita. Pemimpin itu bergantung siapa orang di sekelilingnya. Jika orang di sekelilingnya amanah, beretitut, berakhlak, insya Allah dia mampu mengemban tugas dengan baik dan akan menjadi orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah asbab pekerjaan tersebut. Namun jika tidak, lingkungan pekerjaan yang buruk, lalu dia mengambil jabatan-jabatan yang mungkin menurut dia strategis, namun tidak dibarengi oleh orang-orang yang takwa di sekitarnya, maka ia akan hancur, kelelahan. Akibatnya apa? Lambat laun dia akan terbawa arus tanpa dia sadari. Inilah perkara dunia. Jangan gara-gara uang kita lupa prinsip hidup kita. Biarkan saja yang sedikit kita tinggalkan atau yang banyak pun kita tinggalkan. Yang penting kita cukup memegang sedikit tapi berkah, bisa bertakwa, menjaga diri kita aman, tidak terlalu banyak bergaul dengan orang-orang yang mungkin belum bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dengannya keberkahan rezekinya sedikit kita dapatkan, hati pun tenang, hidup pun lapang, dan juga hisab di sisi Allah besok akan ringan. Ingat, berteman dengan orang-orang yang jahil, pertemanan tersebut akan Allah tanya sejauh mana kita berteman dengan mereka. Dan seseorang itu, kata Nabi, bergantung dengan teman dekatnya. Siapa menjadi teman dekatnya, seperti itulah dia. Dan jika kita berteman dengan pandai besi, maka kita akan terbawa aroma besi. Jika kita berteman dengan penjual minyak wangi, kita akan terbawa aromanya, sekalipun kita tidak membeli minyak wangi tersebut. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.